Arki Tirema mengangguk dan kembali tersenyum namun tidak melepaskan kewaspadaan sedetik pun. Tiba-tiba dari perut pesawat raksasa itu terbuka sebuah pintu bulat dan muncullah sebuah sinar terang menyilaukan yang langsung menyerot ke bawah bagian laser sangat besar. Para Broden langsung panik dan bersitatap. Karena itulah yang selalu mereka takutkan selama ini. Sinar itu memiliki kekuatan atau daya sedot yang sangat kuat biasa dan mampu menyedot kaum Brodela tanpa mereka bisa melawan. Bahkan mampu mengangkat untuk dimasukkan ke pesawat itu dengan jumlah ribuan. Maka wajar saja apabila pesawat itu benar-benar raksasa. Karena selama ini yang ditarik adalah kaum raksasa pula. Namun, kekhawatiran dan ketakutan mereka tidak terbukti. Juga tidak terjadi apapun seperti biasanya. Ketika para Broden mengangkat kepala, mereka melihat sinar derek itu menabrak sebuah selubung tidak terlihat. Dan melihat pemuda penolong sedang mengangkat sebelah tangan ke atas dengan santai, sambil mulut tersenyum seperti melihat kelakuan anak nakal yang harus dimaklumi. Benturan antara sinar derek dengan sail yang dibuat oleh Arki Tirema tidak mengeluarkan suara apapun di pendengaran para Broden. Karena trail masih dalam keadaan terblokir dengan baik, jadi hanya berupa pendaran-pendaran cahaya indah di udara bagaikan pesta aurora. Cahaya putih yang keluar dari perut pesawat yang menutupi langit itu bagaikan dipecah dan diurai menjadi berbagai macam warna. Terlihatlah pemandangan luar biasa indah di langit. Selendang cahaya berwarna-warni bergerak dan bertumpuk di udara bagaikan pelangi, berlenggak-lenggok menari bebas membuat udara bagaikan pertunjukan spektakuler. Para Broden bangkit dari posisi tiarap ke posisi berdiri. Lalu tanpa dapat dicegah, mereka kembali bersorak-sorai sambil bertepuk tangan dengan meriah. Juga mengeluarkan teriakan-teriakan ejekan pada bangsa teror. Arki Tirema memandang ke bawah sambil menggeleng-gelengkan kepala. Karena maklum bahwa ejekan dan teriakan itu malah akan memperkeruh suasana. Bangsa yang terlalu terbiasa memenangkan segala sesuatu paling sangat pantang untuk diejek, apalagi dilecehkan seperti itu. Mereka akan membalas dengan penindasan sangat menyakitkan untuk memuaskan kemarahan. Dugaan pemuda itu terbukti. Pesawat itu meningkatkan intensitas tembakan menjadi berlipat ganda. Bahkan titik tembakan bertambah banyak. Dari seluruh sisi pesawat mengeluarkan cahaya bukan hanya sebagai sinar derek, namun sudah berubah menjadi gempuran-gempuran berniat merusak. Mungkin bangsa teror hendak menghancurkan sel yang dibuat oleh pemuda itu. Merasakan serangan semakin hebat, Arki Tirema pun meningkatkan energi untuk membuat pertahanan lebih kuat dan lebih rapat. Namun itu semua tidak membuatnya menjadi lelah ataupun repot. Karena untuk menahan serangan-serangan itu, cukup menggunakan 60% kekuatannya saja. Cahaya-cahaya itu bagaikan naga menari-nari, semakin indah terlihat dari permukaan. Tepukan dan teriakan riuh semakin membahana, hanya saja tidak akan terdengar oleh bangsa teror. Karena trail masih dalam pengaruh blokir pemuda itu. Namun ekspresi dan gerakan para Broden akan termonitor di layar pendeteksi mereka, meskipun tanpa audio. Arki Tirema mencoba memanfaatkan gelombang pemandaran cahaya akibat benturan tersebut sebagai sarana penghubung dengan visual korteksnya. Ketika cahaya sudah berbenturan dengan sel yang pemuda itu tahu, pantulannya akan kembali membentur pesawat setelah terurai menjadi berbagai macam warna. Dan itu segera dibuat sebagai detektor tanpa disadari oleh pemilik pesawat.
Visual korteksnya melihat keseluruhan isi pesawat dan mekanismenya secara cepat. Dan memori di otak dari pelajaran AstraZeneca sudah mendeteksi bahwa itu adalah pesawat buatan Bropa dengan model Syntrax seri 7 dibuat tahun 312 Oregon, Kriva, galaksi tempat pabrik pesawat bangsa Bropa dipusatkan. Di bilangan pertengahan tahun Trolltga dan dibuat hanya 3 buah karena dinilai tidak efektif. Buang-buang di runa atau dana proyek. Pesawat itu memiliki kelemahan tidak tahan pada gelombang third class atau modifikasi elektromagnetik pulsa dari intensitas cahaya yang diubah menjadi frekuensi elektromagnetik. Karena terbuat dari logam grafok, yaitu campuran antara logam Garlena, Kraiman, dan Forkrag. Campuran ketiga logam ini memang akan sangat kuat mengatasi benturan sekuat apapun, termasuk apabila membentur asteroid dan planet. Juga tidak akan meleleh oleh bintang, karena teknologi pencampuran logam ini menggunakan CROFED, yaitu teknologi pemendaran molekular dengan ajas pemisahan unsur terkecil dari partikel setiap logam. Partikel terkecil tersebut bernama Florka, hanya tidak tahan pada gelombang third class. Untuk mengatasi gelombang ini, biasanya setiap pesawat dilengkapi lagi oleh semacam shield atau perisai anti third class, namun malah menyebabkan terjadi kekeroposan pada grafok. Akibatnya, pembuatan dihentikan hanya mencapai 3 pesawat saja. Akhirnya, ketiga pesawat itu dihibahkan pada sahabat bangsa Bropa yang dinilai berjasa. Pemuda itu pun mendeteksi bahwa di dalam pesawat terdapat banyak sekali awak. Ada sekitar 500 lebih, tepatnya 532 orang dari bangsa teror. Pakaian mereka berwarna keperakan berkilau dan memiliki postur dan perawakan mirip manusia. 2,5% penduduk Ardruma dari suku Kaina. Muka mereka seperti orang sakit, sangat pucat, bagaikan kekurangan darah. Tidak tampak wajah-wajah kejam pada diri mereka. Yang terlihat adalah wajah sakit seperti kekurangan gizi dan darah. Setelah membiarkan selama 5 menit dari serangan, sebagai hiburan bagi bangsa Brodela, pesta cahaya itu harus berakhir. Arkiterema segera dengan energinya memodifikasi cahaya yang memantul, menyentuh badan pesawat menjadi gelombang third class, dengan merubah partikel cahaya menjadi gelombang elektromagnetik intensitas tinggi. Hal itu sebenarnya tidak mudah, karena harus dilakukan sangat cepat sambil menahan serangan kuat. Namun para Broden tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya melihat sebuah gelombang berwarna perak menyilaukan yang terbentuk dari warna-warni cahaya yang secara tiba-tiba menjadi satu, lalu membentur badan pesawat. Kali ini trail tidak diblokir oleh pemuda itu, karena energi harus dikonsentrasikan untuk membuat third class. Maka ketika terjadi benturan, terdengar sebuah suara, zret, dan terjadilah hal yang sangat diimpikan oleh bangsa Brodela. Pesawat teror mulai miring dan bergerak ke bawah, karena semua peralatan elektronik di dalamnya menjadi kering. Apalagi rata-rata peralatan elektronik pesawat dibuat dari lemura atau logam mulia, maka konduksi yang terjadi menjadi sangat cepat. Dan kejatuhan pesawat itu pun jadi instan. Namun, masalah baru muncul. Pesawat itu akan jatuh menimpa para Broden di bawah. Arkiterema segera bergerak dengan cepat. Shield atau perisai yang tadi digunakan untuk melindungi bangsa Brodela segera dirubah menjadi fungsi semacam sinar derek seperti dulu menarik bangsa Lilua dan Trunka. Hanya kali ini yang ditarik adalah kumpulan raksasa. Berarti pula energi yang digunakan jauh lebih besar dari sebelumnya.
Namun dengan peningkatan energinya sekarang, hal itu tidak sulit dilakukan. Diraupnya semua broden dengan energi dan langsung dibawa menjauh dari tempat itu untuk menghindari pesawat agar tidak tertimpa. Semua perbuatan seperti meraup dan menarik para broden menjauhi tempat itu dilakukan hanya dalam hitungan detik sampai ke daerah aman. Bangsa Brodela kali ini benar-benar sangat beruntung. Semua kejadian yang mereka alami di satu hari itu adalah pengalaman tak terhayalkan. Tak dirasakan adanya kesiur angin besar ketika berpindah secara cepat karena angin terblokir oleh gelembung energi yang membawa mereka. Hanya terlihat dan terasakan tempat yang mereka pijak seperti hilang dan tahu-tahu pesawat besar itu sudah terlihat jauh. Tidak sempat para broden itu berteriak karena kejadian berlalu dengan cepat, melebihi sel otak berproses. Pemuda perkasa itu membawa mereka ke arah perbukitan karena pertimbangan keamanan, karena di tempat yang tinggi akan sangat mudah mengawasi semua pergerakan. Jarak antara tempat semula berkumpul ke tengah pilar dengan tempat sekarang mereka berdiri bisa mencapai puluhan bahkan mendekati 100 km. Dan itu ditempuh sambil membawa beban sedemikian banyaknya hanya dalam waktu beberapa detik saja. Juga sambil senyum-senyum, itu juga tidak seluruh energi dikerahkan, masih menyisakan 20% sebagai cadangan, tanpa tambahan sel penampung energi di baju Genmar. Ternyata Arkitirema tidak membawa mereka hanya mengandalkan kecepatan saja, tapi dengan cepat membuat benturan energi membuat portal paradoks, sehingga mampu membawa mereka seolah-olah waktu bisa terhenti. Gerakan jatuhnya pesawat apabila dengan cara seperti itu bagaikan terkena tombol Faust. Semua yang bergerak seperti tertahan karena terhentinya waktu, kecuali pemuda itu berikut rombongannya. Sang utusan Adama memang tadi berpikir secara luar biasa cepat. Karena keadaan memaksa, teringatlah ketika di Arsentrendra ia dilatih untuk membuat portal paradoks dengan cara membuat ledakan energi untuk mempengaruhi trail agar semua yang bergerak dalam radius tertentu menjadi sangat lambat. Bahkan saking lambatnya menjadi seperti diam di tempat, kecuali si pembuat portal paradoks dan semua yang terhubung dengannya. Dari kejauhan, para broden dan Arkitirema melihat pesawat itu jatuh berdebam, mengeluarkan suara sangat dahsyat. Karena trail tidak diblokir, maka semua suara terdengar dengan jelas dan memekakan telinga. Grakar. Namun tidak terjadi ledakan. Pesawat hanya seperti dibantingkan ke bawah dengan posisi agak miring. Dan baru beberapa saat setelah terjadi benturan keras, perut pesawat yang tadinya mengeluarkan sinar derek sekarang menjadi tumpuan tengah dengan keras. Arkitirema tahu secara persis bahwa pesawat itu tidak akan meledak apabila terjatuh ataupun terkena benturan sekeras apapun. Karena dilengkapi teknologi berupa bernama Tulks, atau sebuah teknologi untuk membuang segala sumber energi ke dimensi lain, lalu membuat semacam gelembung spons di dalam pesawat, sehingga semua awak bisa selamat karena para awak sudah diselubungi semacam spons lontar yang tahan segala benturan. Segera setelah pesawat terbanting ke permukaan tanah, berterbanganlah 532 bola-bola spons berwarna-warni ke udara. Dari lubang-lubang di permukaan pesawat yang bagaikan tiba-tiba ada begitu saja. Dari kejauhan, bola-bola itu terlihat seperti titik-titik kecil berhamburan di udara di balik asap dan debu menutupi pandangan altar dan tempat di mana para broden tadi berkumpul menjadi hilang tak terlihat karena tertindih badan pesawat. Tidak ada tepuk atau teriakan seperti sebelumnya. Semua terkesima dan tidak mampu bersuara sedikit pun. Terlalu hebat apa yang mereka lihat, sehingga melumpuhkan semua reaksi dan kebiasaan.
Guncangan bagaikan gempa 12 skala Richter tidak terasa karena semua kaki tidak menginjak tanah. Para Broden berikut pimpinannya dibawa levitasi oleh pemuda utusan Adama itu tanpa mereka sadari. Semua perhatian tersedot oleh kejadian jatuhnya pesawat raksasa itu. Sehingga hal tersebutnya penting seperti levitasi ini tidak menjadi perhatian. Architirema memperhatikan pesawat itu jatuh. Dan ketika melihat semua awak pesawat selamat dengan spons penyelamat, pemuda itu memperhatikan para Broden. Lalu senyumnya makin lebar. Melihat semua mulut mereka menganga dan mata melotot. Sama saja, pikirnya, rata-rata manusia lebih suka memperhatikan apa-apa yang ada di luar dirinya dibandingkan memperhatikan apa-apa yang ada di dalam diri. Padahal diri mereka pun mengalami kejadian yang sebetulnya lebih luar biasa. Hanya tidak ada hiruk-pikuk dan gelegar suara. Pesawat luar angkasa antar galaksi bergaris tengah 63.756 meter persegi atau hampir mencapai 64 km itu jatuh pesawat menjadi rusak atau hancur. Bahkan bisa dikatakan lecet pun tidak. Namun untuk menghindari guncangan di dalam pesawat, sistem dibuat untuk melontarkan semua awak keluar dengan spons penyelamat. Setelah getaran dan guncangan akibat benturan itu hilang dari permukaan tanah, Architirema baru berani secara perlahan menurunkan para Broden untuk menginjak tanah. Barulah semua sadar bahwa selama kejadian huru-hara itu berlangsung, mereka dalam keadaan mengapung. Pemuda itu pun ikut menapak di tanah agar tidak terlihat berbeda dengan yang lainnya, dan berdiri di paling depan bersama Lundrandra. Semua energi membentuk sel dan Derek ditarik kembali. Sekarang ketika disejajarkan dengan pimpinan bangsa Brodella, Architirema lebih tinggi sedikit, dan tubuh lebih kekar dengan otot lebih melingkar-lingkar. Rambut masih tetap panjang, sebahu dan ikal. Berdiri kokoh melindungi Broden di belakang dan menghadapi teror di hadapan. Dari balik tebalnya debu, mata Architirema mendeteksi para teror sudah mulai keluar dari spons dan mulai bergabung berkelompok sambil menyiapkan senjata. Melihat senjata-senjata ini, pemuda itu kembali membongkar memori bank di otaknya untuk mempelajari jenis dan sifat juga daya dari senjata tersebut. Ternyata berdasarkan data di kepalanya, senjata yang bangsa teror genggam itu bukanlah senjata untuk membunuh, namun untuk melumpuhkan saja. Nama senjata itu adalah Bash, buatan bangsa Bropa juga, untuk keperluan perlindungan diri. Biasanya dipergunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Basher mampu mengeluarkan cahaya Algerhard yang berfungsi melumpuhkan motorik semua makhluk hidup selama beberapa jam. Tidak menyakitkan tapi menyebalkan. Debu masih tetap mengepul, semakin lama semakin membumbung tinggi ke udara, dan juga menyebar secara horizontal ke semua arah. Namun karena jarak sudah diperhitungkan oleh Architirema, maka debu tebal tersebut tidak mencapai tempat di mana para Broden dan pemuda itu berdiri. Bangsa Brodella tidak memiliki kemampuan mata menembus debu seperti yang dimiliki Architirema. Jadi mereka hanya menonton kumpulan dan hiruk-pikuk saja tanpa komentar dan suara saking terpanahnya. Tetapan mereka masih memancarkan ketidakpercayaan bahwa pesawat super yang selama ini mengganggu dan tidak terlawan datar dapat dengan mudah dijatuhkan hanya dengan sekali ayunan tangan ke atas. Rasa sukacita masih tertutup oleh rasa tidak percaya pada penglihatan mereka sendiri. Mata Architirema masih tetap mengawasi pergerakan dari bangsa teror, yang masih bersiap melakukan sesuatu di balik kepulan debu tebal itu. Para teror seperti tidak terpengaruh oleh tebalnya debu. Mereka berjalan seperti biasa dan bagaikan sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Setelah semua berkumpul dan senjata siap di tangan, semua teror mulai berjalan ke arah tempat di mana bangsa Brodella dan Architirema berdiri. Langkah mereka sangat jauh dan cepat, seperti melakukan lompatan-lompatan kijang, dan gerakan mereka pun selincah kijang bergerak.
Arkiterema mengetahui secara persis bahwa salah satu dari mereka menggunakan semacam alat detektor untuk mendeteksi keberadaan dirinya dan para Broden. Teror memegang detektor inilah yang bergerak paling depan. Diduga kuat bahwa pula yang bergerak paling depan itu adalah pimpinan. Dilihat dari bajunya pun berbeda, semua berseragam perak sederhana, sedangkan dia sendiri menggunakan baju perak berjubah. Gerakannya pun ketika melompat terlihat jauh lebih mantap. Bahkan kedua tangan di belakang seperti istirahat di tempat. Gerakan kaki hanya menotol-notol dengan ujung jari namun meluncur lebih cepat dari yang lainnya. Para pengikutnya dengan susah payah mengejar, namun tetap saja jarak di antara mereka semakin lama semakin lebar. Sebetulnya jarak yang harus ditempuh ke tempat Arkiterema dan para Broden itu cukup jauh dan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Namun dengan kecepatan mereka, jarak itu bisa ditempuh dalam waktu belasan menit dan akan tetapi sebetulnya itu adalah pameran kekuatan yang sudah cukup hebat dikuasai oleh satu bangsa.